Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama saya pada pembelajaran kali ini. Pada hari ini kita belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 perukun dalam perbedaan. Kita masuk pada pembelajaran kelima. Nah, cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kalian memaknainya dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang coba anak-anak simak baik-baik teks bacaan berikut. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen, perkebunan, dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan soal berikut dan jawab pertanyaan. Nomor 1, ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin dari kegiatan Edo dan teman-temannya sesuai teks cerita tadi adalah dengan mencintai dan bangga atas kebudayaan bangsa Indonesia. Edo dan kawan-kawannya memperkenalkan permainan Rangku Alu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, nomor 2, coba anak-anak tuliskan apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan. Anak-anak bisa isi sendiri. Kemudian, kita akan belajar tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Di lingkungan rumah, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, baik itu untuk orang tua, adik kakak, opa oma, dan lainnya. Yang kedua, bangga memakai barang dalam negeri. Mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, selalu bergotong royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama dalam rumah. Kemudian mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Rajin membantu orang tua. Ingat, membantu orang tua harus selalu dilaksanakan setiap hari dan jangan ditunggu baru membantu. Yang kedua, di lingkungan sekolah, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Yang kelima, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat, kita harus bekerja sama dengan mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, sekarang
Anak-anak diminta untuk mengerjakan soal evaluasi. Nomor 1, tuliskan 2 contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, di sini ada teks cerita sebelum menjawab pertanyaan. Tasya Putri dan Azan Putra adalah pasangan atlet bulu tangkis yang sering memenangkan perlombaan tingkat internasional. Prestasi yang mereka torehkan telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, apakah makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada cerita di atas? Nomor 2, apakah perjuangan kedua tokoh pada cermin patut untuk ditiru? Mengapa demikian? Nah, anak-anak jelaskan. Kemudian, anak-anak tulis jawaban di kertas, kemudian difoto dan dikirim melalui WA pribadinya Pak Guru. Oke, anak-anak, terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa kerjakan soal evaluasinya. Ingat, belajar, dan terus belajar. Salam semangat, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.